Shalom, selamat sore para pengerja yang luar biasa. Bertemu lagi di dalam doa puasa kita pada hari Sabtu ini. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Juli. Di awal bulan kita biasanya akan berkumpul di hari Sabtu, berdoa bersama, berpuasa bersama di gereja. Tapi kali ini di bulan Juli ini pun kita masih berada di rumah kita masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi esensi kita dalam bersatu dalam pujian penyembahan kita pada sore hari ini kepada Tuhan. Sebagai pengerjanya Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena percayalah, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan meskipun kita tidak bertemu di gereja, tapi kita tetap masih bisa melayani satu dengan yang lain. Karena di dalam firman-Nya di 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." Amin saudara. Percayalah, di dalam segala sesuatunya Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus semangat, tetap semangat di dalam Tuhan, di dalam pengiringannya bersama dengan Tuhan. Karena kita sebagai saudara satu sama lain, kita akan senantiasa ada bersama-sama dalam melalui segala apapun ujian cobaan hidup kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada satu pujian yang berkata, sebagai saudara seiman, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap terus semangat dalam menghadapi hari-hari ke depan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama saudara, dengan penuh dengan sukacita. Glory, puji Tuhan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah-Nya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Naikkan pujiannya sekali lagi saudara. Haleluya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah-Nya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati
Songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi katakan, dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Haleluya. Kita adalah gerejanya Tuhan. Glory, haleluya. Mari satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami dapat bertemu lagi Tuhan dalam ibadah online Sabtu kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, persatukan kami, karena kami adalah saudara di dalam Tuhan. Di gereja ini kami bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih lagi Bapa. Bawa kami Tuhan kemanapun Tuhan izinkan untuk kami boleh lalui. Supaya kami terus didewasakan di dalam Tuhan. Supaya kami terus dikuatkan di dalam Tuhan. Diperlengkapi di dalam Tuhan. Menjadi gerejanya Tuhan dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Dimanapun kami berada saat-saat ini Tuhan. Biarlah kami tetap boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi garam-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi berkat buat sekeliling kami Tuhan. Tidak hanya untuk keluarga kami, tapi untuk orang-orang di luar sana Bapa. Biarlah kami menjadi gereja yang hidup Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu, memberitakan nama-Mu. Untuk terus Tuhan punya semangat api yang sama di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil, di mana kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, untuk menjadi kesaksian yang hidup buat semua orang Bapa. Terima kasih Tuhan, karena sungguh hidup kami adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena pimpinan penyertaan-Mu yang membuat kami kuat, membuat kami tetap terus Tuhan melangkah dengan pasti dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Karena Roh-Mu yang akan menuntun kami, yang akan mendidik kami, yang akan terus membawa kami untuk melalui segala hal dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami bawa hati kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, di saat kami meninggikan Engkau Tuhan, sungguh itu menyenangkan hati-Mu, membawa kami Tuhan menikmati Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mengikut Engkau Tuhan tidak akan pernah kami sesali dalam hidup kami, tapi itu akan membawa kami kepada journey kami yang luar biasa di dalam Tuhan. Mengiringi Yesus, itu yang menjadi kekuatan hidup kami, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kekuatan yang daripada-Mu, terima kasih Tuhan untuk penghiburan, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan terus akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Glory, 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 glory. Mari saudara, naikkan rasa ungkapan syukur-Mu kepada Tuhan saat ini. Karena sungguh semua karena anugerah Tuhan, kita boleh ada, kita boleh melalui hari-hari kita. Kita boleh merasakan kasih-Nya, kita boleh merasakan pengiringannya, kita boleh merasakan Tuhan dekat dengan kita. Semua karena anugerah-Nya, semua karena Roh-Nya yang terus membawa kita, terus berbicara dan menuntun hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Cukup bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami berterima
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Naikkan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Yes Lord Jesus. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Yes Lord. Ku lepas semua hakku untuk ya Bapa mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan mengikut Yesus Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus
Mari sembah Dia, saudara. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Jangan pernah bosan dan jenuh menyembah Tuhan. Bermazmurlah bagi Dia. Naikkan ucapan syukurmu. Ucapan syukur yang benar-benar keluar dari lubuk hatimu yang terdalam buat Tuhan. Biarkan Dia mendengar pujian penyembahanmu. Dia Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satu celah apapun yang dapat tersembunyi bagi Dia. Dia Allah yang mengetahui isi hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Bawa semua itu kepada Dia. Bawa dalam pujian penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan saat ini. Tinggikan Dia, tinggikan Dia, sembah Dia, sembah Dia, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terkoneksi dengan Tuhan. Hanya ada Tuhan dalam pikiranmu, dalam sembahmu, dalam ucapan syukurmu. Hanya ada Yesus, hanya ada Yesus, hanya ada Yesus, hanya ada Yesus saat ini bersama dengan kau dimanapun kau berada. Mari bangun imanmu, mari bangun rohmu. Biarkan apimu menyala di dalam Tuhan. Biarkan Dia merestore kau. Biarkan Dia menyegarkan hatimu saat ini. Biarkan Dia menyentuh engkau saat ini. Biarkan Dia menyegarkan hatimu yang haus saat ini. Oh Yesus, Yesus, hanya Engkau kami sembah. Hanya Engkau Tuhan. Hati kami tertuju padamu. Saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Oh yes Lord, yes Lord. Biarkan kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, sumber segala-galanya. Oh yang kami perlu, yang kami perlu, hadirat-Mu bekerja melanda kami. Oh bawa kami mendekat padamu saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
kasih Bapa. Kami siapkan hati kami saat ini Tuhan untuk menerima yang terbaik dari firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan melalui firman-Mu yang akan terus membawa kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan, untuk terus diperlengkapi menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom saudara, rencana semula kita ibadah offline pada sore ini, tapi kondisi masih belum memungkinkan, tidak apa-apa. Terpenting kita terus terhubung, terkoneksi sebagai keluarga Allah di GBI Hosana, sebagai kawanan sekerjanya yang melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini, karena Engkau telah memberkati kesehatan kami dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan biarlah Tuhan pada saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami buat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarnya. Haleluya, amin. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 2, seharusnya kita tidak perlu lagi takut dan khawatir menghadapi masalah-masalah kita saat ini. Karena apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 29 menyatakan dengan jelas bahwa Bapa yang mengutusnya menyertai dan tidak membiarkan Yesus sendiri. Artinya sepanjang perjalanan hidup Yesus di muka bumi ini, sepanjang pengabdian dirinya di dalam dunia ini, ketika Yesus menghadapi masalah cobaan ujian, Bapa sungguh-sungguh memperhatikan, Bapa disungguh-sungguh memelihara, bahkan Bapa tidak pernah membiarkan sendiri. Amin. Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 29, dikatakan demikian. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi pengerja-pengerja, pelayan-pelayannya Tuhan di GBI Hosana. Amin. Orang-orang yang diutus Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia juga akan menyertai kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan bagaimana kita berjalan sendiri. Asalkan, dikatakan, kita senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Ya, boleh dikatakan kita tidak hanya menerima bagaimana penyertaan Tuhan. Kita tidak hanya menerima bagaimana pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi semua itu harus diawali dengan senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Karena Yesus katakan sendiri dalam Yohanes 8 ayat 29. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah saudara, mari kita mau renungkan bersama saat ini. Sebagai pengerja-pengerjanya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan. Apakah yang kita buat sudah berkenan kepadanya? Saudara, saya percaya kalau memang benar, ya, kalau memang betul apa yang kita buat berkenan kepadanya, Tuhan akan menyertai. Dia tidak akan pernah membiarkan kita umatnya berjalan sendiri menghadapi cobaan, ujian, masalah-masalah. Dia akan memberikan kemenangan, kemuliaan sebagaimana yang Yesus terima dan alami dalam hidupnya ketika dia ada di atas muka bumi ini. Terlebih lagi, ya saudara adalah utusan-utusan Tuhan yang diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melayani gerejanya di tempat ini. Amin. Nah saudara, pertanyaannya apa yang kita buat selama ini? Selama ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab. Selama kita adalah orang-orang yang mengatakan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang kita lakukan sebagai pengerja-pengerjanya
bagi domba-dombanya. Nah, saudara, saya percaya kita semua sepakat bahwa ketika Dia memilih saudara, ketika Dia memilih kita sebagai pelayan-pelayannya, kita tidak sedang melayani diri kita sendiri. Amin. Tetapi kita sedang melayani jemaatnya Tuhan, biji matanya Tuhan, hartanya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Amin. Kita punya tanggung jawab bagaimana kita melayani mereka, mengasihi mereka, dan memperhatikannya. Saudara, kita rindu bersama-sama melihat bagaimana jemaat kita, umatnya Tuhan, ya, bersukacita mengalami kesukaan besar yang dari Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya ini bukan hanya kerinduan dari seorang gembala, tetapi kerinduan dari seluruh pelayan-pelayan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita sungguh-sungguh mau melihat bagaimana kesukaan besar, damai sejahtera, sukacita, kemenangan, sorak-sorai itu sungguh-sungguh dapat dialami oleh seluruh jemaat kita. Seperti yang dialami di zamannya Nehemia, saudara. Nehemia 12 ayat 43. Ya. Diceritakan di sana demikian. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Wow, luar biasa saudara. Ya, Allah telah memulihkan pada saat itu keadaan umatnya. Dan kita tahu di zamannya Nehemia bagaimana kota Yerusalem menjadi kota reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Bahkan penduduknya mengalami kesukaran yang besar, masalah yang besar. Yang saya percaya bahwa masalah yang dihadapi pada saat itu oleh orang-orang Israel yang ada di kota Yerusalem itu lebih berat daripada masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi Nehemia 12 ayat 43 ditulis di sana, saudara. Bagaimana Allah sendiri memberi mereka kesukaan yang besar kepada umatnya. Wow, luar biasa. Ya, bahkan sukacita yang mereka alami itu terdengar sampai jauh. Artinya apa? Artinya ini menjadi sebuah kesaksian buat bangsa Israel yang dapat didengar oleh seluruh bangsa, ya, bahwa sungguh Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang sanggup memulihkan keadaan bangsanya. Saya percaya, saudara, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam kondisi pandemi saat ini, dalam kondisi yang memprihatinkan saat ini, Tuhan akan memberi kesukaan yang besar bagi jemaat Hosana di tempat ini. Amin. Haleluya. Saudara, mari sore ini kita mau belajar dari Nehemia. Ya, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tahu persis berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sehingga sungguh-sungguh Allah memelihara dan tidak meninggalkannya sendiri. Amin. Saudara mau itu? Saudara, mari kita mau melihat yang pertama, saudara. Kita mau perhatikan kitab Nehemia ini. Di dalam pasal 1 ayat keempat diceritakan di sana. Dikatakan, ketika ku dengar berita ini, berita apa saudara? Ya, berita bahwa orang-orang Yerusalem dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, bahkan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lalu Nehemia katakan apa? Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan di sini dari apa yang kita baca, ada kepedulian yang luar biasa dalam hati Nehemia. Ya. Persoalan Yerusalem ini telah menjadi beban hidupnya. Persoalan Yerusalem, keadaan orang-orang yang ada di Yerusalem ini menjadi beban pikirannya. Sampai-sampai apa? Dia katakan bahwa dia menangis dan berkabung. Bahkan dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkannya. Saudara, luar biasa.
Nehemia sungguh-sungguh mengasihi umatnya Tuhan. Nehemia berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaannya. Dia memohon supaya Tuhan mendengar doa-doanya. Amin. Nehemia pasal 1 ayat 6 saudara ditulis di sana. Dikatakan apa? Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-hambamu yang sekarang. Kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, sebuah pengakuan yang jujur yang dilakukan oleh Nehemia kepada Tuhan. Ya. Dan ini yang diperbuat oleh Nehemia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, masalah orang-orang Israel, pergumulan orang-orang Israel, penderitaan, kesusahan orang-orang Israel ini telah menjadi masalah pribadinya. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar dan memperhatikan umatnya. Sekali lagi saudara, begitu sangat pedulinya Nehemia kepada orang-orang banyak pada saat itu, kepada jemaat Tuhan saat itu. Sampai-sampai saudara, ketika Nehemia melayani rajanya pada saat itu, raja bertanya kepada Nehemia. Dalam Nehemia 2 ayat 2 sampai 3 ya, ditulis di sana. Rajanya mengatakan apa? Dia katakan, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat yang ketiga. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Saudara, Nehemia cukup sangat merasakan bagaimana sekali lagi penderitaan orang-orang Israel, keadaan orang Israel pada saat itu. Saya percaya kita tidak akan bisa tahan untuk berdiam diri, berpangku tangan menjadi penonton. Tetapi kita akan terus sungguh-sungguh melakukan sesuatu. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia sungguh-sungguh berdoa buat jemaatnya Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya saat ini, ketika kita punya kerinduan yang sama, kita mau melihat bagaimana kesukaan besar itu terjadi di gerejanya di tempat ini. Tuhan memulihkan keadaan jemaatnya di tempat ini. Apakah kita telah sungguh-sungguh berdoa buat seluruh jemaat yang kita layani? Bahkan apa yang sungguh-sungguh menjadi masalah dari jemaat kita itu menjadi beban hati kita, hidup kita, pikiran kita. Atau kita mungkin mengatakan itu bukan urusannya saya. Itu bukan urusan persoalan saya. Saya nggak mau tahu. Saya sendiri banyak persoalan. Atau bahkan mungkin kita bisa masa bodoh. Tidak menganggap itu hal yang penting. Nah saudara, mari kita mau belajar dari cerita Nehemia ini. Bukankah kita adalah pelayan Tuhan? Pengerja-pengerjanya yang telah diutus untuk melayani jemaatnya di tempat ini. Bukankah kita adalah orang-orang yang menerima tugas tanggung jawab, kepercayaan dari Tuhan untuk memelihara, melayani jemaatnya di tempat ini? Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dan melayani mereka, persoalan dan masalah jemaat Tuhan ini menjadi agenda penting dalam hidup kita. Karena apa? Karena mereka miliknya Tuhan, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan perhatikan. Amin. Nah saudara, sejauh mana jemaat ada di dalam hati saudara? Sejauh apa gereja Tuhan ada dalam pikiran saudara? Maka sejauh itulah saudara mengekspresikan
bagaimana pelayanan dan pengabdian saudara kepada Tuhan. Saudara, mari mulai saat ini kita mau berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh buat orang-orang yang kita layani. Amin. Mari kita mau sungguh-sungguh berdoa. Kita mau sungguh-sungguh membawa mereka kepada Tuhan. Kita mau memberikan waktu kita khusus untuk bagaimana mereka ada di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita mau melakukan bersama-sama mulai saat ini. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang dibuat oleh Nehemia? Ya. Alkitab menceritakan Nehemia tidak hanya berhenti sampai dia berdoa dan berpuasa. Ya. Nehemia tidak berhenti, hanya dia sebatas dia menangis berdoa untuk orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi Alkitab menceritakan bagaimana Nehemia pergi ke Yerusalem, meninggalkan istana raja di mana dia tinggal selama ini. Nah, artinya apa, saudara? Artinya Nehemia rela meninggalkan kenyamanannya sebagai seorang juru minuman raja yang biasa menikmati fasilitas istana dengan kemewahannya. Tetapi saat itu dia harus tinggalkan kenyamanannya. Saudara, luar biasa. Tidak mudah ya saudara untuk meninggalkan sebuah kenyamanan yang selama ini mungkin saudara alami, yang kita rasakan ya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan justru kita harus rela bagaimana kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan apa yang berharga untuk melayani jemaatnya. Saudara, Yohanes 10 ayat 11 sampai 15 di sana ditulis demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Saudara, luar biasa. Yesus Kristus tidak hanya dia berkata atau berfirman, tetapi dia membuktikan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Dengan mengorbankan dirinya, menyerahkan hidupnya, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, saya percaya mentalitas kita sebagai pengerja-pengerja GBI Hosana bukanlah mentalitas upahan yang bukan gembala. Tetapi mentalitas kita adalah mentalitas seorang gembala. Sekalipun kita sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai pengurus PRBI, WBI, Pasutri, PKS, WPKS. Tetapi kita memiliki mentalitas seorang gembala yang memperhatikan domba-dombanya Tuhan. Yang memperhatikan jemaatnya Tuhan. Bahkan kita sungguh-sungguh mengenal mereka dengan baik. Bahkan memberikan nyawanya. Amin. Saudara, itu juga yang dihadapi oleh Nehemia. Nehemia terancam nyawanya. Dalam pasal 6 ayat 10 diceritakan di sana. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Wow. Saudara, Nehemia tidak pernah mundur dan takut akan ancaman apapun yang membahayakan nyawanya ketika ia membangun kota Yerusalem. Karena itu adalah sebuah panggilan hidup
dalam dirinya. Dan sungguh-sungguh luar biasa ya, kita melihat respon dari Nehemia. Mengapa? Karena Nehemia tahu persis siapa Allah yang dikenalnya, yaitu Allah yang berkuasa atas hidupnya. Karena itu dia berkata dalam ayatnya yang ke-11, dia katakan apa? Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Wow. Nehemia tidak lari, ya. Dia tidak kembali ke istana karena ketakutan akan ancaman untuk membunuh dirinya. Saudara, tidak, ya. Dia berani mengambil resiko ketika dia putuskan untuk melayani Tuhan, dia tetap melayani Tuhan. Ketika dia putuskan untuk membangun kota Yerusalem, dia tetap membangun dan dia pergi. Menyatakan apa yang menjadi janjinya. Sekalipun dia harus kehilangan nyawanya. Saudara, itulah mentalitas seorang gembala, bukan upahan, yang melayani dan mengasihi jemaatnya. Saudara sungguh-sungguh mau melayani jemaat Tuhan di tempat ini? Amin. Saudara sungguh-sungguh mengasihi jemaat Hosana di tempat ini? Anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, pasutri, kaum wanita, anggota Holy dan seluruh jemaat Hosana sungguh-sungguh mengasihi mereka. Dan saudara siap meninggalkan kenyamanan saudara yang kadang-kadang mungkin terganggu waktu istirahat saudara, yang terkadang-kadang saudara dibutuhkan tenaga dan pikirannya. Saudara, bukankah saudara ingin menjadi seperti Yesus? Bukankah kita semua mau menjadi seperti Yesus, seperti bagaimana visi kita? Amin. Mari kita mau sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yaitu apa yang berharga dalam diri kita, apa yang berharga dalam diri saudara. Kita mau sungguh-sungguh memberikannya buat Tuhan. Amin. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan kakak saya via WA. Ya, dia tanya hasil saya ke dokter bagaimana. Karena memang beberapa hari yang lalu ya, saya ke dokter jantung, saya coba cek. Lalu saya jelaskan keadaan saya kepadanya. Ya. Dia katakan apa, saudara? Kalau Tuhan mau pakai lo untuk melayani jemaatnya, pasti Tuhan kasih lo umur panjang. Kalau enggak, ya udah pulang ke rumah Bapak. Kan lebih bahagia. Yang penting selama ada di dunia ini, dia katakan kita hidup benar, taat dan setia kepada perintah-perintahnya. Jadi kapanpun Tuhan panggil kita pulang, kita ada dalam keadaan siap untuk menghadap Dia. Saya balas WA-nya saudara, saya katakan amin, saya kasih jempol 2 buat dia. Ya. Tapi dalam hati saya katakan saya lagi tawar-menawar sama Tuhan. Ya, jangan sekarang ya Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya. Ya. Masih banyak yang saya mau buat untuk Engkau, yang saya mau kerjakan untuk jemaatmu, untuk gerejamu, ya, keluargaku. Ya. Supaya apa? Kalau saya pulang, saya nggak bikin susah istri dan anak-anak saya. Karena masih ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Ya, jangan sekarang-sekarang dah ya Tuhan. Itu obrolan saya sama Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita. Ya, tidak ada alasan bagi kita pelayan-pelayan Tuhan menjadi kendor dan kehilangan semangat ketika kita menghadapi masalah. Amin. Semangat kita justru harus melebihi semangat jemaat yang kita layani. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita itu mampu, ya, memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Asal kita sungguh-sungguh memperhatikan
bagaimana menjalani hidup ini dengan benar, bagaimana menjalani protokol kesehatan ini dengan benar, sehingga pada waktunya kita bersama-sama kita akan melihat jemaat Tuhan mengalami kesukaan yang besar karena Allah yang mengaruniakannya. Amin. Haleluya. Saudara, saya rindu sekali. Ya. Jemaat kita sungguh-sungguh menikmati bagaimana sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Amin. Kita sebagai pelayan-pelayannya, kita punya tugas dan tanggung jawab bersama-sama. Bagaimana kita membangun jemaat GPI Hosana ini boleh sungguh-sungguh bisa menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, yang ketiga, ya, apa yang dibuat oleh Nehemia sehingga Allah mengaruniakan kesukaan besar kepada umatnya. Saudara, mari kita perhatikan dalam Nehemia 2 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Wow, luar biasa. Saudara, kita lihat dalam cerita ini bahwa dikatakan Nehemia menceritakan ya bahwa kemalangan sedang dialami oleh umat Israel. Ya, Yerusalem menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lalu Nehemia mengajak orang-orang saat itu, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Dan luar biasanya, saat itu orang-orang yang diajak oleh Nehemia, mereka menyambutnya dengan antusias. Mereka katakan apa? Kami siap untuk membangun. Luar biasa. Ya, luar biasa. Mereka katakan kami siap untuk membangun. Bahkan mereka tidak hanya berkata kami siap untuk membangun, tapi mereka juga melakukannya dengan sekuat tenaga untuk membangun bersama-sama. Haleluya. Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat adanya kerjasama yang baik. Ya, apa itu? Ketika seorang pemimpin menceritakan persoalan yang dihadapinya dan mengajak untuk membangun bersama-sama, ada orang-orang yang mendengar, ada orang-orang yang memiliki perhatian, perasaan, dan pikiran yang sama. Bahkan ketika mereka diajak, mereka memberi respon yang luar biasa. Sekali lagi mereka katakan apa? Kami siap untuk membangun. Ya, bahkan dengan sekuat tenaga mereka melakukannya bersama-sama. Itulah yang disebut dengan kerjasama. Jadi semuanya bekerja, semuanya mengambil bagian. Bahkan Nehemia sendiri, pemimpin-pemimpin sendiri. Saudara, mereka turun ke lapangan. Mereka turun bersama-sama dengan orang-orang Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Luar biasa. Ya. Segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, pikiran mereka, kekuatan mereka itu dikerahkan untuk pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Maka terjadilah yang disebut dengan kesukaan yang besar yang dialami oleh umat Tuhan. Saudara, keberhasilan Nehemia membangun Yerusalem bukanlah karena keberhasilan seorang Nehemia, tetapi tembok Yerusalem justru dibangun kembali karena adanya kerjasama. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita mau bekerja sama dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana rencana Tuhan dan rancangan Tuhan boleh digenapi bagi gerejanya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk tidak mengalami mujizatnya secara langsung.
seperti yang mungkin dialami oleh banyak gereja-gereja. Karena Tuhan sesungguhnya sedang mengajar kita bersama, ya, untuk kita boleh sungguh-sungguh bisa membangun kerjasama kita satu sama lainnya. Sehingga kita bisa saling mengerti apa itu kerendahan hati, apa itu saling menolong, apa itu kasih. Sehingga tidak ada di antara kita yang berkata bahwa ini karena saya, ya, itu karena saya. Kalau bukan saya, gak mungkinlah itu bisa terjadi. Tidak ya saudara. Tetapi yang kita katakan justru karena segala sesuatu yang terjadi di gereja kita, ini adalah karena Allah, karena Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau bersama-sama saat ini. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh untuk setiap jemaat yang kita layani. Ya. Kita mau belajar siap meninggalkan kenyamanan kita. Kita mau bangun kerja sama kita lebih baik lagi. Maka Tuhan akan menyatakan bagaimana kesukaan yang besar bagi jemaatnya di tempat ini. Haleluya. Tetap semangat saudara kekasih dalam Tuhan, tetap antusias. Layani jemaat, kasihi jemaat, perhatikan jemaat yang kita layani dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan, keagungan dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah gerejanya. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat sore hari ini karena Engkau telah memberkati kami, setiap kami pelayan-pelayan dan pengerja-pengerjamu di tempat ini. Urapi setiap kami Tuhan, hamba-hambamu di dalam pelayanan kami dengan urapan yang baru, hikmat dan pewahyuan yang baru dari Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang harus kami ajarkan, apa yang harus kami sampaikan. Bahkan setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan dan pengerjamu, kami boleh sungguh-sungguh menjadi teladan bagi jemaatmu, bagi umatmu di tempat ini. Sehingga sungguh-sungguh nyatalah bagaimana kasih Kristus, bagaimana kuasa Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bekali kami Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan, kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami melayani sungguh-sungguh adalah bagi tujuan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiatakan namaku rapa syekataka hinayapa. Turunkan urapanmu Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh Saudari Karin. Mari. Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini mari kita sekali lagi berkumpul untuk kita berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, kami bersatu hati ya Bapak, untuk negara kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus Bapa, supaya Engkau yang boleh memberikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin negeri kami. Apa yang harus dilakukan ya Tuhan, apa yang harus diperbuat ya Bapa, keputusan apa yang harus dibuat ya Tuhan, supaya negeri kami Indonesia Bapa boleh tetap berjalan dengan baik ya Bapa. Supaya sungguh Tuhan dalam pada masa pandemi ini Tuhan, negeri kami boleh terus bertahan ya Bapa, bahkan boleh menghasilkan hal-hal yang baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus Tuhan, beri kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Engkau, hati yang mencintai rakyat Indonesia, hati yang peduli Tuhan terhadap rakyat Indonesia ya Bapa. Beri kepada para pemimpin kami ya Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan dan kepintaran ya Bapa. Ya Roh Kudus Bapa, kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ya Roh Kudus, biar sungguh gerejamu Tuhan, kami boleh terus menjadi terang ya Bapa. Sekalipun saat ini kami sedang tidak bisa berkumpul ya Tuhan, biar setiap kami Tuhan, jemaatmu Tuhan, anak-anakmu Bapa, boleh membawa terangmu Tuhan, dimanapun kami berada pada masa yang sulit ini Bapa. Mari Tuhan berkati para pemimpin gereja kami, berkati Ko Cahya beserta keluarganya, berkati para pembina rohani, berkati para pemimpin dan pelayan ya Bapa. Terutama untuk banyak-banyak pelayan yang bekerja keras untuk pelayanan Tuhan pada masa-masa yang sulit di masa pandemi ini. Mari ya Roh Kudus Bapa, Engkau yang boleh tolong Tuhan, supaya kami semua boleh tetap bersatu sebagai satu jemaat Allah, supaya kami semua boleh saling menguatkan, supaya kami semua boleh saling mendukung ya Bapa pada masa-masa ini ya Tuhan.
Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau yang lihat Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu atau anggota keluarga kami ada yang sakit, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami minta Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami minta kekuatan Tuhan bagi setiap orang yang menjaga dan merawat orang-orang yang sakit ini ya Bapa. Ya Roh Kudus Tuhan, kami berdoa ya Bapa, sungguh Tuhan, untuk setiap diri kami Tuhan, supaya kami Tuhan terus fokus Bapa, bagaimana diri kami boleh menyenangkan Engkau, bagaimana diri kami boleh terus selaras dengan Engkau ya Bapa, supaya kami tidak hanya fokus dengan kesulitan kami Tuhan, supaya kami boleh memandang kepada Engkau dan apa yang mau Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau membuka kedua tangan kita mau boleh menerima akan berkat Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dan kemurahan di dalam perlindungannya, yaitu berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.